Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keilmuan. Karena di bulan Ramadan ini ada suatu peristiwa suci, yakni turunnya kitab suci dari Allah yang Maha Suci, yakni kitab Al-Quran. Yang kitab Al-Quran itu memiliki berbagai fungsi. Salah satunya adalah sumber keilmuan. Al-Quran itu merupakan sumber keilmuan dan mendahului ilmu pengetahuan yang lain. Al-Quran turun secara sempurna itu pada tahun 632 Masehi. Di Al-Quran terdapat seluruh ilmu pengetahuan, bahkan yang kita pelajari di bangku sekolah sampai kuliah, itu semua ada di dalam Al-Quran. Contohnya saja, di Al-Quran telah disebutkan teori Big Bang. Padahal penemu teori Big Bang itu mengemukakan teorinya pada tahun 1922. Akan tetapi Al-Quran sempurna turun itu tahun 632 Masehi. Itu sempurna turun di dunia. Tapi kan Al-Quran sudah ada mulai dulu di Lauhul Mahfuz. Itu bukti bahwa Al-Quran itu autentik, atau Al-Quran itu tidak Al-Quran itu mendahului sumber pengetahuan yang lain. Al-Quran ada dua cara membaca Al-Quran. Ada qoro'a dan tala. Ada yang hanya membaca saja, merangkai kata perkatanya. Ada membaca dengan meneliti kata perkatanya satu persatu, mendalami maknanya. Jadi kita jika ingin istilahnya menyalip profesor-profesor yang dari agama lain, atau yang paling cerdas itu kan adalah dari Yahudi, kita harus menguasai Al-Quran. Dengan menguasai Al-Quran, kita akan menjadi orang yang berakal. Dan dengan Al-Quran itulah orang Muslim bisa mengalahkan orang Yahudi. Yang pertama, meruntut atau mendalami isi Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua adalah ada sholat. Sholat itu adalah bentuk kehambaan kita kepada Allah. Bentuk kita menyembah Allah. Kita ini hanya seorang hamba. Dan kewajiban kita adalah menyembah Allah. Cara kita menyembah itu dengan sholat. Sholat itu bentuk kita menyembah kepada Allah. Sholat juga bermanfaat bagi diri kita. Di gerakan-gerakan sholat itu terdapat rahasia-rahasia kesehatan, manfaat-manfaat dari segi kesehatan. Ketika kita berdiri takbiratul ihram, itu posisi kepala kita di atas. Ketika kita sujud, posisi kepala kita di bawah. Itu melancarkan peredaran darah. Banyak fungsi kesehatan atau manfaat dari segi kesehatan yang bisa kita dapat ketika kita sholat. Itu melatih kecerdasan spiritual atau transaksi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan antara makhluk dengan sang Khalik. Lalu selanjutnya ada hubungan makhluk dengan makhluk. Hubungan makhluk dengan makhluk itu melatih kecerdasan sosial. Salah satu contohnya adalah dengan berinfak. Berinfak, sebenarnya harta yang kita miliki itu titipan dari Allah. Di harta kita itu ada hak milik
orang yang membutuhkan. Baik orang yang membutuhkan itu meminta ataupun tidak meminta, itu tetap ada hak mereka di harta kita. Dan berinfak itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan level kita dari mukmin menuju muttaqin, yaitu berinfak atau bersedekah. Bersedekah tidak hanya ketika kita mempunyai uang, tapi ketika kita dalam keadaan sempit ekonominya, kita juga harus bersedekah jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, Allah kan menciptakan surga, dan surga itu hanya diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Maka dari itu salah satu ciri untuk menjadi muttaqin itu adalah dengan bersedekah di waktu kita mempunyai kelapangan harta maupun kesempitan harta. Lalu ketika kita sudah membedah isi Al-Quran, sudah melakukan cara kehambaan kita kepada Allah, yaitu dengan sholat, lalu kita dengan sosialnya baik, dengan sesama makhluk baik, lalu kita baru mengharap kepada Allah agar Allah memberikan kita keuntungan dan tidak pernah memberikan kita kerugian. Kita masih berharap, belum pasti, tapi harapan itu ada dua. Ada harapan yang bisa saja, harapan yang terkabulnya itu gampang, dan ada harapan itu yang mustahil. Kita harus berharap di sini bukan harapan mustahil. Mustahil Allah tidak akan memberikan kita keuntungan yang tidak akan menemui, tidak akan pernah mendapat kerugian. Tapi harapan kita di sini adalah harapan yang sesuatu itu akan datang, mungkin, bukan harapan yang tidak mungkin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menjelaskannya dari, jadi runtutan ayat innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur, dijelaskan segitu panjangnya tanpa menyebut ayatnya. Itu namanya logika Quran. Otaknya berjalan dan lisannya menyampaikan, otaknya merekam Quran, lisannya menerjemahkan berupa narasi Quran. Nah, itu namanya logika Quran tanpa menyebut ayat. Seperti Wali Songo membuat satu lagu dan syair tanpa menyebut ayat lalu menjadi syair. Ini tanpa menyebut ayat lalu menjadi narasi, yang logika itu bukan logika dirinya tapi logika yang bersumber dari Al-Quran. Jadi kalimat tadi itu sebenarnya adalah menerjemahkan yatlu kitaballahi, aqamus shalah, infak, dan berharap. Hanya 4 itu. Itu sudah jadi panjang, Pak. Kalau tafsir, ayatnya dibaca, ditafsiri satu-satu. Kalau ini tidak. Berpikir merujuk kepada Quran, bukan menafsiri Al-Quran. Nah, ini sekarang lagi diusahakan sebelum Ramadan ini, yang senior-senior yang sudah ngerti nahwu itu pulang sudah bisa membawa pikiran-pikiran Quran atau logika-logika Al-Quran. Ya, tadi sudah dicoba satu persatu dan alhamdulillah ini yang pertama baru, Pak. Ini pertama. Tadi itu tasya ya pertama ini. Pertama kali ini. Ada lagi Zen itu pertama kali, Mas Yan. Ya masih agak susah karena berpikir menjelasin dengan narasi, tapi yang dijelasin nggak disebut gitu.